Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabe izin Pak, perkenalkan nama saya Indi Ramayani dari program studi Hukum Keluarga Islam semester 3 dengan NIM 74230202447. Baik, pada video kali ini saya akan mereview kembali terkait materi pekan lalu yang membahas mengenai perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in, yaitu generasi setelah para masa sahabat Nabi Muhammad SAW. Nah, mereka adalah orang-orang yang tidak sempat bertemu Nabi, tapi belajar langsung dari para sahabat. Pada masa inilah, ilmu dan hukum Islam mulai berkembang lebih luas, terutama ketika Islam sudah menyebar ke berbagai wilayah. Di masa tabi'in, sumber hukum yang digunakan tetap sama seperti masa sahabat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi. Namun, ketika muncul masalah baru yang belum ada di zaman Nabi, para tabi'in mulai menggunakan ijma, yaitu kesepakatan ulama dan ijtihad atau penalaran hukum untuk menemukan solusi. Nah, pada masa ini muncullah dua pusat besar perkembangan hukum Islam, yaitu Madinah dan Kufah, yang memiliki pola pikir berbeda. Pertama, yaitu pola Madinah. Madinah adalah kota Nabi, tempat banyak sahabat masih hidup. Maka tabi'in di sana cenderung mengikuti tradisi sahabat dan tidak banyak menggunakan akal spekulatif. Mereka menyelesaikan masalah hukum berdasarkan Al-Quran, hadis, dan amal sahabat. Contohnya, kalau dalam Al-Quran disebut bahwa hamar dilarang, maka mereka hanya melarang hamar saja, tanpa menambah-nambah pada hal lain yang serupa. Inilah yang disebut pola tekstual atau konservatif. Kemudian yang kedua yaitu pola Kufah. Berbeda dengan Madinah, Kufah adalah kota baru dengan berbagai pengaruh budaya dan pemikiran. Karena itu, tabi'in di Kufah lebih banyak menggunakan akal dan nalar dalam memutuskan hukum. Mereka berani memikirkan masalah-masalah yang belum terjadi, menggunakan kias atau perbandingan hukum. Contohnya, jika hamar dilarang karena memabukkan, maka semua yang memabukkan juga dilarang, meski belum disebut dalam nas. Inilah yang disebut pola rasional atau ijtihadi. Nah, dari dua pola ini, Madinah yang berpegang pada teks dan tradisi, serta Kufah yang berpegang pada nalar dan ijtihad. Berkembanglah dua corak pemikiran hukum Islam yang kemudian melahirkan mazhab-mazhab fikih besar, seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Jadi, bisa disimpulkan bahwa masa tabi'in adalah masa transisi penting dalam sejarah hukum Islam. Dari sinilah terbentuk dasar-dasar metodologi fikih yang kelak menjadi sistem hukum Islam yang kita kenal hingga sekarang. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai perkembangan hukum Islam pada masa tabi'in. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.